sini jumlah total ada 7. Nah, di antara angka 1 dan 6 ini, mana nilai yang terkecil? Maka kita tuliskan di sini, K terkecil adalah angka 1, nilainya 1. Kalau kita sudah ketemu nilai K terkecil, maka kita selanjutnya melakukan uji p-value. Berapa nilai p-value-nya? Menggunakan rumus ini ya. Binomial distribusi dari ini. Nilai K-nya, nilai K-nya ini 1, ini 1, kemudian jumlah N datanya ada 7, kemudian ini adalah probabilitasnya itu setengah ya, tadi di awal sudah sampaikan, nilai P atau Q itu adalah setengah. Kemudian true ini adalah fungsi logika. Ya, kalau saya enter ketemu hasilnya sama ya dengan di depan. 0,125. Artinya kesimpulannya akan sama bahwa karena p-value lebih besar daripada nilai alfa, maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran tim quality control terhadap klaim kadar herbisida, bahan aktif herbisida yang seharusnya. Gitu ya. Mungkin ini lebih kelihatan lebih ringkas gitu ya di ini kan. Oke, satu metode uji statistika non parametrik sudah kita bahas. Ya, ini membandingkan hasil pengukuran terhadap nilai tertentu yang sudah diketahui. Dalam hal ini kasusnya adalah kadar herbisida 8% sesuai klaim dari kemasannya. Sekarang kita akan coba masuk ke uji yang kedua. Namanya adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini adalah uji alternatif untuk statistika non parametrik ya, membandingkan dua kelompok data. Kalau seandainya Anda tidak ingin menggunakan statistika parametrik. Sehingga alternatifnya Anda bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Hipotesisnya sama kayak gini ya. Kayak yang kemarin gitu ya. Oke, biasanya kita menggunakan nilai p-value ya, uji dua sisi p-value. Oke, ini sebenarnya ada banyak penjelasannya, tetapi saya tuliskan saja. Kalau Anda mau memahaminya silahkan ya. Tapi kalau Anda mau langsung ke Excel-nya, ya silahkan. Jadi biasin atau di belakang rumusan Excel itu konsepnya adalah seperti ini. Ada dua kelompok data, yang kelompok data itu masing-masing nanti diurutkan berdasarkan peringkatnya. Dari yang terkecil diberi peringkat 1 sampai yang terbesar nanti diberi peringkat yang lebih besar. Contohnya kayak gini misalkan. Dari dua kelompok data ini kita urutkan ya sebenarnya, diurutkan mencari data terkecil diberi peringkat 1, ini artinya yang paling kecil 0,6067, itu ranking 1, kemudian ranking 2-nya 0,7184, ranking 3-nya 0,797, dan seterusnya sampai dengan ranking terbesar di sini ada 13 ya. 13 ini berarti ini 1,7695. Gimana cara menyusun ini? Sebenarnya ada caranya ya membuat peringkat itu. Kalau di sini nanti diklik aja di sini. Nah ini pakai rumusan ini. Jadi di blok ini semua nanti ditulis
menuliskan ring average dari ini sampai untuk yang ini terhadap, jadi ceritanya B46 itu ini dibandingkan terhadap seluruh data yang ada, ya. 1 atau 2 itu adalah fungsi logisnya. Jika dia akan berikan peringkat dengan sendiri. Anda tinggal menarik garisnya. Nanti yang ini juga sama. Ini adalah 46 terhadap semua. Jadi secara otomatis dia sudah membuat peringkatnya sendiri. Nanti tinggal dijumlahkan peringkatnya. Di sini ada 34, di sini ada 71. Rumusannya nanti ini bisa dipakai. N adalah banyaknya jumlah data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. U1 ini adalah rumusannya ini ya. U1 adalah urutan, ya, urutan data dari urutan pertama, kedua gitu ya. Dengan ketentuan N1 atau N2. U1 untuk kelompok data yang dia jumlahnya lebih besar. Sedangkan N2 adalah sisanya. Nah, kita dapatkan, kita masukkan rumus ini, yang sebenarnya kan adalah ini ya, ini N1 dikalikan N2 dikurangi U1, itu ini, U2. Nah, kalau sudah ketemu itu, kita mencari nilai U-nya, kemudian U critical, sesuai dengan rumusan ini, ini. Kemudian nilai U tadi diubah ke dalam nilai distribusi normal H0 ditolak, dan sebaliknya. Gitu. P-value-nya adalah 2 kali Z-nya. Nah, di sini kalau kita hitung, gitu ya, nilai U kritikalnya 8, nilai U hitungnya 6, berarti di sini H0-nya ditolak. Oke. Atau dengan cara yang lain, nanti di sini Z hitung lebih besar daripada Z critical, artinya ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Oke, mungkin ini agak sedikit membingungkan ya, bukan membingungkan. Harus membaca detail dan harus mengerjakan sendiri supaya tahu tahapan-tahapannya. Oke, di sini saya sudah juga siapkan tabel Man-Whitney-nya untuk tadi ya, menghitung U kritisnya. Kemudian, nah, cara alternatif yang tersedia di software Anda di Excel itu adalah Anda menggunakan ini nih. Ya, Anda tinggal masukkan, kalau uji Man-Whitney tadi membandingkan 2 kelompok data, Anda tinggal dipanggil di sini pakai MW test. Ini. Tinggal dipanggil MW test, terus mana kelompok yang akan dibandingkan, misalkan di kelompok kontrol dan kelompok penggunaan antropi. Di tempat saya pakai koma untuk separator. Kemudian uji 2 sisi, kemudian menggunakan fungsi logika juga. Tapi kalau Anda pakai SPSS, enggak serepot ini ya. Nah, cuma ini kan versi gratis yang manual, jadi ya harus agak sedikit repot gitu. Nah, di sini kita dapatkan nilai 0,21, artinya P-value-nya lebih kecil daripada alfa, artinya H0 ditolak. Artinya bahwa ada perbedaan antara kelompok A dan kelompok B pada taraf kepercayaan
95%, yang mana perbedaan itu signifikan. Jadi kalau ini dipakai lebih ringkas ya, karena langsung begini diperoleh hasilnya. Oke, yang selanjutnya saya percepat aja ya. 13.26. Oke, yang selanjutnya ada soal latihan Manwiti nanti ini dicoba ya, pakai cara yang cepat lah, minimal seperti ini. Jadi nanti Anda akan dapatkan hasilnya kira-kira berapa. Kalau ini cara manualnya ya, kemudian Anda bandingkan dengan cara yang alternatifnya, hasilnya sama atau tidak. Oke. Yang selanjutnya uji Wilson ini sama ya kayak yang di depan, nanti bisa dicoba, dipahami, dibaca, kemudian dibandingkan bagaimana cara mengambil keputusan dengan menggunakan uji Wilson. Uji Wilson ini biasanya dipakai untuk data berpasangan ya, bisa juga sebenarnya pakai uji tanda. Data berpasangan seperti kalau kita uji T berpasangan. Oke. Kalau ini tadi ini kalau manualnya begini, nanti bisa kan. Kemudian ini tabel Wilson-nya, alternatifnya, saya lupa ya, ini tadi belum ditambahkan bagaimana alternatif uji pakai uji Wilson. Hampir sama seperti uji pertanda ya di sini nanti hasilnya. Ya, jadi tidak masalah. Oke, yang terakhir ini uji Kruskal-Wallis ya. Uji Kruskal-Wallis ini adalah alternatif lain dari uji ANOVA single factor yang kemarin Anda gunakan. Bedanya apa ya? Kalau ANOVA kemarin kita udah jelas ya, dia harus melakukan uji asumsi datanya berdistribusi normal dan homogen. Ya. Kalau tidak itu ya tidak bisa menggunakan ANOVA. Nah, sebagai alternatifnya kita menggunakan Wallis. Ini konsep teoretikalnya saya tuliskan di sini. Ini ilustrasi datanya ya. Jadi data kelompok 1 dibikin peringkat, nanti dijumlahkan. Data kelompok 2 dibikin peringkat, nanti dijumlahkan. Kelompok 3 juga begitu. Nanti kita menggunakan rumusan ini. Ini juga ada contohnya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, begitu. Dibikin peringkat, dicari rata-rata peringkatnya untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian dicari nilai kritisnya ya, menggunakan chi-square. Nah, karena nilai H lebih besar daripada nilai chi-square kritisnya, H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan ini antara kelompok A, B, dan C. Oke, kalau dilihat memang agak panjang ya, ribet karena ditulis secara manual. Kalau di Excel Anda, ya untungnya ada Excel yang gratis begitu ya. Kalau tidak kita menuliskan manualnya. Anda cukup panggil dengan Ctrl M ya kalau tidak salah. Karena ini kemarin kita ANOVA single factor, kita bisa klik ke ANOVA one factor ANOVA ini. Kita bisa dari C itu, kemudian jangan lupa ya, kalau atasnya ini bukan data, kita klik centang di sini, kolom heading termasuk di dalam range data yang kita masukkan. Nil alfanya 0,05. Oke. Kalau Anda mau mencentang ANOVA sebagai pembanding juga boleh gitu ya. Tapi saya uncheck aja untuk di sini.
Sebenarnya dicentangi semua juga boleh gitu ya. Cuma supaya tidak kebanyakan isinya, jadi saya off-kan dulu centang-centang yang lain. Oke, di sini ada beberapa pilihan ya yang nanti kalau Anda mau pakai gitu. Ini ada Prerwest Cross Qualisnya ya. Kalau kemarin kan kita ANOVA untuk mencari mana yang berbeda. Di Kruskal Wallis juga begitu. Anda bisa centang cross kontras, metode Newton untuk mencari mana yang berbeda gitu ya. Hampir sama seperti ANOVA single factor. Artinya yang ini kalau Anda centang ANOVA ini pasangannya ya di sini. 2K, HSD dan sebagainya. Kalau Anda mencentang yang Kruskal Wallis ini pasangannya ya ada di sini. Anda bisa pakai Firewest MVX atau kontras atau yang lain mencari yang berbeda. Oke, saya off-kan dulu semua ini karena kita sedang bicara tentang yang Kruskal Wallisnya saja dulu ya. Kita klik outputnya di sebelah sini saja. Kalau sudah, saya oke. Nah, muncul di sini ya. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Kan tadi saya bilang di sini Kruskal Wallis itu membandingkan nilai H terhadap nilai kritis Chi square ya. Itu di sini juga muncul di sini sebenarnya itu. Start, H ties dan sebagainya. Nah, tapi biasanya di statistika orang-orang lebih suka melihat langsung nilai dari P value-nya. Ya, yang di situ nanti dibandingkan terhadap nilai alfa. Yang kemudian untuk singkat dan mempercepat. Apakah signifikansinya signifikan, perbedaannya signifikan? Hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok. Jadi saya kira yang paling mudah, murah, cepat. Formulanya si Excel itu sehingga yang kita tidak kehilangan filosofi dari perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan. Namun demikian kita juga bisa lebih cepat untuk mengambil keputusan dengan menggunakan data yang diberikan. Jadi kita cukup melihat nilai P value-nya berapa, kalau dia lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kalau P value-nya lebih kecil daripada alfa, sebaliknya H0-nya ditolak. Kira-kira begitu. Oke, sampai di sini saja saya kira ada pertanyaan. Saya ingin mempercepat dan menyelesaikan terkait dengan bahasan statistikanya ya. Jadi kita sudah menyelesaikan satu statistika deskriptif, dua statistika parametrik dari uji T sampai ke ANOVA, kemudian statistika non parametrik dari uji tanda sampai dengan uji Kruskal Wallis. Minggu depan kita coba masuk ke analisis multivariat atau regresi lah nanti ya, regresi. Dan analisis multivariat dan juga chemometrika terkait dengan analisis banyak variabel. Oke, sebagai latihan tugas Anda mencoba mengulang file Excel yang saya berikan kepada Anda sehingga Anda bisa memahami step by step langkah-langkahnya untuk bisa mengerjakan
kelompok-kelompok data yang akan diuji untuk mengambil keputusan apakah perbedaannya signifikan atau kurang signifikan. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, masukan, saran? Kalau tidak ada, Ada, Pak. ya silakan. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oh, iya, iya. Oke, oke. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang presentasi elektrokimia langsung ke ruang diskusi ya. Kelompok berapa kemarin saya lupa. Termasuk juga kelas. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.